Dan sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Apa yang menyebabkan? Nah inilah yang kami hormati Bapak Ali, selalu senantiasa bersinergi karena ini adalah masalah narkotika. Dan bahwa pada bulan September 2015, jadi kantor Bea Cukai Bandar Lampung, jadi kantor Bea Cukai Bandar Lampung bekerjasama dengan BNN telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu, jenisnya adalah sabu-sabu, yang disembunyikan di dalam barang-barangnya yang berasal dari Padang Layan, berasal dari kejugaan terhadap tidak kontainer. Rekan-rekan, ini adalah suatu perkembangan yang terakhir bahwa kalau dulu secara historis penyelundupan itu sabu-sabu biasanya dilakukan di bandar udara, sekarang sudah perkembangannya sudah kontainer ini, kemudian kita berhasil melakukan penindakan ataupun penangkapan terhadap beberapa barang-barang seperti yang kita tangkap bulan ini dengan data sebagai berikut. Beberapa narkotika tadi disembunyikan di dalam 12 unit cartridge toner merek Vivid. Kita lihat itu, kemudian 3 buah juga disembunyikan di dalam gas blower ya merek Tyson. Kemudian ada 6 buah juga yang secara secara terpisah juga disembunyikan di dalam toner merek Vivid. Jadi pada kontainer yang pertama terdapat 12 karton toner merek Vivid yang di dalamnya berisi sabu-sabu. Kemudian di dalam kontainer yang kedua kita juga menemukan 6 lagi, ya 6 lagi toner sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam toner. Kemudian juga sabu-sabu dimasukkan dalam gas blower. Kemudian ada juga yang dimasukkan di dalam mesin. Kita lihat mesin pemotong rumput. Nah, kemudian juga dimasukkan di dalam 2 buah pompa air merek Sugian. Kita lihat. Kemudian pada kontainer yang ketiga kita berhasil melakukan penangkapan sabu-sabu yang dimasukkan atau disembunyikan di dalam 6 mesin pompa air merek juga sama Sugian. Kemudian dimasukkan di dalam 27 mesin motor merek Sangi. Yang kalau kita total dari hasil penangkapan atau penindakan dari 3 kontainer itu, jumlah keseluruhan adalah seberat 57,701 kg. 57 kali lagi 57,01 kg. Yang kalau ya rekan-rekan media, BNN itu punya terdiri dari beberapa direktorat. Yang salah satu direktoratnya bernama Direktorat Interdiksi. Direktorat Interdiksi itulah merupakan sinergi yang sangat kuat antara BNN dengan Bea Cukai. Bahkan kerjasamanya benar-benar sangat indah, bahkan kerjasama yang sangat musuh. Jadi antara Direktorat Interdiksi BNN dengan Bea Cukai itu bagaikan air dan ikannya tidak bisa dipisahkan. Kalau rekan-rekan sekalian kemarin di BNN kita mengekspos ada 23 tersangka, ada 14 sindikat yang diungkap. Inilah salah satu yang 8 sindikat ini adalah hasil sinergi yang indah antara Bea Cukai dengan BNN, di mana hasil penangkapan barang bukti ini, pengembangan
variasi daripada modus mereka yang terbaru. Dalam scene ini kemudian mereka pasang lagi. Semua, saya kira semua silakan ini. Ya Pak, boleh. Silakan ya. Pak, diangkat, Pak. Ya, mocin itu Pak ya. Cukup ya? Pak, belum Pak. Agak miring di bawah, Pak. Pak, ke bawah. Oke. Ya Pak, gitu Pak. Ya, oleh mereka tidak mengenal batas tempat. Ya. Tapi yang jelas bahkan bukan hanya di Indonesia yang saya katakan tadi. Ya. Saya ke sana, saya ke Guangzhou. Kita melakukan analisis demikian rupa sehingga kita sudah kendaraan ini masuk X-ray kelihatan image-nya dan ini banyak. Selama ini melakukan pada kontingen utama pada PJB kemudian kontingen dari kota hasil intelijen baik dari kantor. Kami ulangi lagi bahwa ini kepada penyelundupan melalui tentunya ada informasi yang penting tentunya kita. Ya, yang pertama, yang prioritas utama itu adalah di kota-kota besar. Kota-kota besar mana? Kota-kota besar di Jawa Barat, ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI. Nah, kalau masih ada sisa-sisa dan lain sebagainya, termasuk di Kalimantan Barat, ya, kemudian di Sulawesi Selatan. Nah, tergantung jumlah barang berapa yang tersedia. Karena masing-masing daerah itu ada buyernya, ada pembeli-pembelinya. Jadi kalau sudah masuk wilayah peredaran, nah muncullah nanti para pembelinya, buyer-buyer, di mana para buyer-buyer ini nanti akan mencampur lagi. Jadi kristal sabu itu tidak begitu saja di ini, tapi ada yang memproses lebih lanjut. Sebagai contoh, kristal sabu itu dicampur dengan kafein. Kristal kafein campur lagi dengan dextrometorphan, dicampur lagi dengan paracetamol, campur lagi dengan CTF, jadilah yang namanya pil sabu yang diedarkan di diskotik itu. Sehingga campuran-campuran yang ada di diskotik itu memang sudah tidak masuk akal, tidak rasional, dan tidak ada aturan-aturan tertentu. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, kalau sudah masuk ke daerah seperti Pontianak, Kalimantan Barat, itu dicampur lagi, ditambah lagi dengan pupuk Korea, sehingga tingkat kematiannya yang pil sabu yang di Indonesia itu lebih jahat daripada di negara-negara lain. Ada indikasi ini bahan baku semua. Ini barang jadi, tapi karena mereka ingin mendapat keuntungan yang lebih lagi, ya campur lagi, ya, sehingga mereka beranak pinak, ya, agar mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa mengindahkan nyawa bangsa Indonesia. Ada indikasi bos besar dari Indonesia sendiri? Ada apa? Sindikat besar dari Indonesia sendiri yang itu? Sementara ini dari Indonesia belum ada. Mereka ini adalah hanya kurir-kurir, kemudian bandar-bandar kecil, tapi bandar besarnya yang saya katakan tadi sudah ditangkap di Cina daratan. Bisa dikatakan lagi ini tersangka ini ditangkapnya ketika di pelabuhan di satu daerah yang sama? Tidak daerah yang sama. Itu memerlukan kerja keras hampir 3 bulan. Ya. Jadi kita kejar di seluruh pelosok Nusantara. Kan banyak Pak, lubang-lubang tikusnya seperti yang tadi dikatakan Pak Dedi. Itu gimana Pak dari Bea Cukai sendiri? Apakah ada itu penambahan personel untuk daerah terpencil? Ya, itu bagus pertanyaannya. Jadi tradisionalnya secara historis ya penyelundupan narkotika itu kan dulu awal-awalnya itu di bandara udara. Kemudian sekarang sudah menyebar di luar bandara udara. Nah, Bea Cukai dalam menghadapi ini ada 2 yang fokus kita kalau di luar bandar udara, yaitu satu pelabuhan laut dan yang kedua adalah pelabuhan yang tidak resmi yang di daerah pesisir Sumatera. Yang untuk pelabuhan laut, saya kira kita akan fokus di kargo ya. Baik itu kargo yang bulk, yang bersifat bulk maupun yang seperti yang kita lihat ini adalah produk jadi.
Yang kedua, yang di luar pelabuhan-pelabuhan resmi seperti yang kita lihat kemarin, yang kita tangkap kemarin itu ada di daerah sekitar pelabuhan Tanjung Balai Asahan atau Teluk Nibung. Kita tangkap sekitar 5 kg itu kita tangkap dari nelayan ya yang membawa dari Portland. Kemudian tujuan Tanjung Balai Asahan kita sergap dia di tengah laut. Nah, artinya apa? Artinya bahwa penting untuk Bea Cukai fokus kepada semua titik sekarang. Ya, baik udara, laut ada yang laut di pelabuhan laut resmi maupun yang di tangkahan-tangkahan itu. Untuk itu Bea Cukai akan memperkuat ya. Kita sekarang itu punya sekitar 200-an lebih kapal patroli. Kita nanti tahun ini akan tambah lagi dengan 2 kapal patroli ukuran 60 meter. Dan kemudian 4 kapal patroli ukuran 38 meter. Saya kira ini untuk mengamankan daerah pesisir-pesisir, terutama Selat Malaka. Ya, saya kira itu strateginya. Pak, berapa jumlah pelabuhan tidak resmi? Barang-barang itu ya memang ada salah satu industri di sini tidak, tapi ditujukan kepada alamat Ini di Pelabuhan Panjang di Lampung.